Kuberanikan diri untuk bertanya pada perempuan di sampingku. Sekedar basa-basi menghilangkan kesunyian ini. Tujuannya kemana, Non? Kalau boleh tahu. Perempuan itu masih terdiam membisu, sunyi, dan hanya nafas beratnya yang aku dengar. Simpang 3. Demikian jawaban wanita di sampingku, menjawab dengan sangat singkat sembari memainkan kedua tangannya. Entah apa yang sedang dipikirkan saat itu. Jam di tanganku sudah menunjukkan setengah 12 malam. Pertanda hari sudah mendekati tengah malam, dan aku juga bingung harus kemana setelah aku turun dari bis antar kota ini. Selang beberapa waktu, sang kondektur berteriak, "Simpang 3, simpang 3, persiapan." Aku pun beranjak dari tempat dudukku. Dan wanita berparas cantik di sebelahku juga berjalan ke arah pintu depan bis antar kota yang kita naiki saat itu. Setelah kita berdua turun, kita berdua pun terdiam. Kita berdua tidak saling kenal. Jalan sudah sangat sepi. Hanya ada beberapa warung kopi dan losmen yang masih buka. Aku terdiam beberapa saat lamanya, dan wanita itu juga berdiri di pinggir jalan, berharap ada tukang ojek menghampiri. Dan aku pun kembali memberanikan diri bertanya pada wanita itu, "Tujuannya masih jauhkah, Mbak?" "Iya, masih jauh, Mas." Masih juga sangat singkat jawaban wanita itu. Gumamku mendengar jawaban wanita itu. "Rudy." Kujulurkan tanganku untuk memberikan isyarat perkenalan kita berdua. Dengan senyum tipisnya yang semakin membuat tambah cantik paras wanita itu, ditambah sinar lampu penerangan jalan, wanita itu menjawab, lagi-lagi dengan jawaban singkat, "Rini." Dalam hatiku tersenyum gembira, walau hanya sekedar mengetahui namanya saja saat itu. Tak terasa waktu berjalan, dan hampir 2 jam kita berdua berdiri di pinggir jalan ini. Hari semakin larut, dan udara semakin dingin menusuk tulang. "Rin," ucapku, sambil melanjutkan pembicaraan ringan tanda perkenalan kita saat itu. Aku menarik tangannya dan berkata, "Kita ngopi di warung depan losmen itu saja sambil nunggu tukang ojek lewat." Di warung kopi di pinggir jalan Cemara, kita panjang lebar bercerita. Rasa canggung itu sudah sedikit demi sedikit hilang ditelan rasa yang mulai menghiasi pembicaraan kita. Guruan nakal itu tanpa kita sengaja terjadi. Aku beranjak berdiri dari tempat asalku duduk, dan tidak aku sangka Rini memegang tanganku. "Mau kemana?" Aku ikut. Bagai disambar petir di malam yang dingin, sifat lelaki nakalku keluar dan berkata, "Mau istirahat di losmen itu?" Sambil aku menunjuk ke arah seberang jalan. Di situ ada bangunan yang sepi dan hanya ada papan nama ukuran 2x3.
bertuliskan Losmen Melati. Seketika itu juga Rini melepas tanganku. Mendengar ucapanku, aku menatap wajahnya dan tersenyum. Kenapa? Gak apa-apa, jawabnya. Kalau gak apa-apa ya sudah. Terus aku ngeloyor pergi begitu saja. Dalam ruangan yang tidak terlalu lebar ini, dengan fasilitas yang dibilang lumayan untuk ukuran sebuah penginapan kecil, bagiku, aku tidak mempermasalahkan. Yang penting tempatnya bersih dan tenang, agar aku bisa beristirahat melepas penatku. Kulepas bajuku dan kuletakkan di kursi pojok kamarku. Kuambil handuk kecil yang sudah disediakan oleh penginapan untuk pergi membersihkan badan. Baru akan pergi ke kamar mandi, pintu kamarku terdengar seseorang ada yang mengetuk dan memanggil namaku. Rudi, Rudi, tolong buka pintunya. Keningku berkerut, tanda penasaran dan heran. Memang losmen ini tidak terlalu besar dan hanya beberapa kamar saja yang tersedia. Itu pun tidak penuh, sehingga siapa saja bisa dengan mudah menemukan seseorang yang dicari. Aku melangkah menghampiri pintu seraya membukanya. Ternyata Rini. Kubiarkan Rini memasuki ruangan ini, dan tanpa menutup pintu, aku langsung memeluknya dari belakang. Tapi Rini menghindar, dan aku hanya memeluk angin saja. Rini berkata, "Jangan buru-buru, tuh pintunya masih kebuka lebar, tutup dulu dong." Rupanya aku lupa membiarkan pintu losmen dalam keadaan setengah terbuka. Lalu aku beranjak ke pintu, lalu menutupnya dengan rapat-rapat. Tak lupa aku menguncinya.